dalam nama Yesus Kristus kami sekarang di hadirat-Mu, dan kami minta oleh pertemuan ini datanglah dan memberkati keuangan hidup jemaat-Mu. Tuhan, Engkau tahu apapun tentang jemaat-Mu terjadi. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, datanglah dan membantu mereka. Buka jalan pada jemaat-Mu, Tuhan. Tuhan, kita hendak lahir untuk penderitaan, Tuhan. Bukan, kami lahir untuk melihat kemuliaan-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kita mau tunjukkan pada dunia ini Engkau adalah Tuhan Maha Kuasa oleh hidup kami, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, saya minta mendengarkan doa kami dan memberkati jemaat dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman, saya berbicara dengan Tuhan di saat ini. Pasti Tuhan tahu situasimu dan Dia akan merubah situasi. Berbicara dengan Tuhan sekarang. Ya Tuhan, mendengarkan doa kami dan memberkati jemaat. Dalam nama Yesus Kristus saya mau menyerah, Tuhan, pertemuan ini di tangan-Mu, dan saya percaya Engkau akan menyediakan pada jemaat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Jika Anda setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. So, mari kita berdoa sekarang untuk Tuhan buka jalan padamu. Ao que está berkata, sini di keadilan doa não. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelek raja orang Filistin. So, Abimelek, dia tidak percaya Tuhan. Dia percaya di dewa-dewa lain. Tapi karena ada timbulah, né? Timbulah kelaparan di negeri. So, Ishak bergantung apa di Abimelek. Tapi aku tak berkat. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. So, dia Ishak putuskan, oke, saya akan pergi di Mesir, saya akan coba jika hidup saya bisa merubah, karena di tanah ini sangat sulit. Saya bergantung di raja Filistin, tapi situasi masih sulit. Banyak orang seperti ini. Banyak orang selalu bergantung bantuan dari government, bantuan dari orang. Banyak orang bergantung di gaji kecil, benar atau tidak? Banyak orang mereka di sama situasi Ishak. Tapi Tuhan tidak mau kami bergantung di government, bergantung di orang, bergantung di apapun. Tuhan mau kami bergantung di firman-Nya. Amin? Karena Dia bisa menyediakan pada kami. Dia bisa buka jalan. Dia bisa memberkati pekerjaan di dalam tangan kami. Amin? Tuhan mau memberkati semua pekerjaan dari tangan-Mu. Karena jika anda berhasil, dan engkau akan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan orang membantu anda, ou government membantu anda. Ya, mungkin Tuhan bisa gunakan satu orang untuk bantuanmu. Tapi Tuhan tidak mau kamu bergantung orang. Dia bisa gunakan
me asentu hati satu orang tu bergandu untuk membantu anda. Tapi dia tidak mau kami apa? Bergandunya. Amin. Karena dia pemiliki kami. Amin. Dia memelihara anaknya. So, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. So, ini adalah janji dari Tuhan pada Ishak. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. So, seperti Tuhan memberkati Abraham karena Abraham bergantung Tuhan. Sekarang Tuhan berjanji pada Ishak, saya akan memberkati anda juga. Karena saya sama Tuhan di Abraham. Amin. So, kami ikuti, kami melayani sama Tuhan di Abraham. Kita anak Abraham, yes or no? So, kami seperti Ishak. Ishak adalah anak Abraham. Dan Tuhan janji apa? Membantunya dia. Benar atau tidak? So, jika saya oleh iman adalah anak Abraham juga, dan semua berkat Tuhan berikan pada Abraham, saya harus melihat di hidup saya juga. Amin. Tapi bagaimana cara Abraham melihat berkat Tuhan di hidup dia? Oleh iman. Di saat penderitaan, di saat tantangan, Abraham percaya Tuhan. Abraham setia pada Tuhan, dan Tuhan hormati imannya. Amin. Tuhan mau lakukan sama dia lakukan di hidup Abraham, dia mau lakukan di hidupmu juga. Amin. Kamu percaya ini? Karena dia bicara pada Ishak. Si Ishak dia putus asa karena dia tahu negeri ini tidak, jika sabe kerja sini tidak ada hasil, yes or no? Dan kamu tahu tanpa makan kamu akan mati, yes or no? Dia perlu pekerjaan dia berbuah, karena jika tidak berbuah dia tidak ada makan, tidak akan mati. Dia ada keluarga untuk memberikan makan, yes or no? So Tuhan tahu semua kebutuhan anda punya. Sebab ini dia mau menyediakan. Amin. So, hari ini kami akan berseru pada Tuhan. Tuhan, saya ada banyak butuh. Saya perlu engkau menyediakan pada saya. Situasi saya sama di Ishak. Saya bergantung orang lain. Saya bergantung government Jokowi. Saya bergantung teman-teman. Saya bergantung. Saya mau engkau memberkati saya. Saya mau engkau buka jalan pada saya. Amin. Karena jika saya gunakan iman saya di Tuhan, saya akan melihat hasil di hidup saya. Amin. Alkitab berkata nanti apa yang terjadi dengan Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ingat, Tuhan bicara pada Ishak. Ishak, jangan pergilah pada Mesir, né? Stay here. Dia percaya Tuhan. Ada situasi hati kami bicara pada kami. Ya, lakukan ini, lakukan sana. Tapi ada banyak waktu kami mengambil keputusan karena kami putus asa. Misalnya, saya ada lebih besar hutang. Banyak orang apa yang mereka lakukan. Oh, saya ada banyak hutang, tapi saya tidak ada cukup uang. Apa yang mereka datang di loan, yes or no? Dan mereka minta uang dengan interest. So, apa yang terjadi? Sekarang hutang mereka akan menjadi lebih besar bahkan. Benar atau tidak?
solusi adalah bergantung Tuhan. Buat pendeta, saya tidak bisa menunggu, não. Ya, Tuhan akan berikan padamu inspirasi, Tuhan akan buka jalan, ya Tuhan bisa gunakan orang untuk bantumu, tapi jika mereka mau bantumu, mereka akan bantumu karena Tuhan sentuh mereka. Ini tidak sama kamu datang, tolong membantu saya, karena kamu tahu, jika kami bergantung orang lain, banyak orang mau despise us. Benar atau tidak? Tapi Tuhan tidak mau orang melihat padamu jatuh. Tuhan mau apa? Kebangkitan. Tuhan mau hormat. Karena percaya semua orang sini anda anak Tuhan. Anda spesial pada Tuhan. Jangan lupa ini. Karena iblis mau pikir anda saya bukan spesial, saya tidak spesial. Não, anda spesial. Jika anda tidak spesial, dan Tuhan tak pernah akan mati di kayu salib. Amém? Mungkin dunia melihat padamu dan despise, dunia melihat padamu bisa mereka bicara orang ini tak mulia. Não, engkau mulia. Amém? Engkau mulia, engkau spesial. Amém? Percaya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amém? Mungkin sekarang kamu menderita dengan kewanganmu, tapi besok Tuhan bisa memberkati hidupmu, kamu bisa berhasil. Amém? Saya tahu kesaksian di banyak orang mereka datang di gereja, mereka situasi mereka sangat sulit, tapi Tuhan memberkati mereka. Hari ini mereka businessman sukses. Sama bisa terjadi. Kamu selalu melihat kesaksian di Brasil, yes ou não? Kamu bisa melihat kesaksian di Brasil, banyak orang berkat. Sama Tuhan bekerja di Brasil, dia di sini di Indonesia, yes ou não? Tidak berbeda, dia sama. Tapi jika saya mau melihat kemuliaan Tuhan, saya harus percaya. So, jangan melihat pada situasimu. Jangan how can I say? Jangan tunggu. I will try. Saya mau temukan kata-kata ini. Jangan tunggu. Jangan hina dirimu sendiri. Tem Google Translate always help me. Jangan hina dirimu. Ishak, dia tahu dia anak Abraham. So dia lebih besar kekuasaan di mata Tuhan di dunia. Tapi dia mau datang untuk orang raja di Filistin dan minta raja membantu saya. Dia apa? Dia hina dirinya sendiri. Benar? Dan Tuhan bilang, não. Anda anak Abraham, saya berkat Abraham, saya akan memberkati Anda juga. Dan banyak waktu kami lakukan sama. Kami melihat pada kami dan kami hina diri saya sendiri, diri saya sendiri, diriku sendiri. Bukan. Percaya, Tuhan memilihmu, Tuhan bersamamu. Tuhan memberikan padamu di dalam hatimu ada kekuatan. Nama kekuatan adalah iman. Gunakan imanmu. Percaya di saat kamu bicara dengan Tuhan, kamu berbicara Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan apa? Mendengar. Tuhan tunggu. Tuhan pay attention. Tuhan
perhatian. Tuhan perhatian. Pendeta, tidak orang di dunia perhatian saya. Ya, mas Tuhan perhatian. Perhatian, karena anda anak Tuhan. So, iblis mau anda melihat pada kamu sendiri, dia pikir, ya, saya nobody, I'm just a nobody. Saya Saya tak seorang pun, ya. Saya tak seorang pun. Não, kamu tidak seorang pun. Anda anak raja. Amém? Anak raja, percaya. Kami akan berdoa. Karena bukan bulan April adalah bulan pintu terbuka. Tuhan bisa buka pintu padamu dan lebih besar pintu. Amém? Percaya. So kami akan berdoa sekarang dengan segenap hati kami. Sekarang, bayangkan Tuhan adalah berdiri dekatmu. Bayangkan kamu di sini dan pintu dibuka dan Tuhan Yesus datang. Bayangkan Tuhan Yesus datang dan duduk dekat você. Hai Pak Fê, Pak Ianto, Kak Josefine, how are you? Saya di sini untuk membantu impianmu menjadi kenyataan. Apa yang Anda mau saya lakukan padamu? Bayangkan ini terjadi sekarang. Pasti kamu akan menjadi karena kamu tahu Tuhan Yesus bisa lakukan apapun saya impian Yesus. Tuhan, saya mau ini. Kamu akan berbicara dengan apa? Percaya. Benar atau tidak? So Tuhan telah di sini. Ya, mata saya tidak bisa melihat, tapi oleh iman saya tahu dia di sini. Dan dia mau apa? Mendengar doa. Dia mau mendengar. Dia mau menjawab. Amin? Tuhan berbicara dengan isyarat. Tuhan mau berbicara denganmu. Tapi kamu harus berbicara dengan Tuhan juga. See, banyak orang apa yang mereka tidak bicara dengan Tuhan. Mereka tetap apapun sedih hati mereka. Tidak berbicara Tuhan. Saya lakukan ini. Jika saya bahagia, saya bicara, Tuhan, haleluya, terima kasih, Tuhan berkati. Tapi jika saya sedih, saya tidak tetap ini di hati. Saya berbicara, Tuhan, saya sangat marah, sangat parah. Saya tidak menerima situasi. Saya berbicara karena saya tahu Bapa saya mengerti. Amin. Saya tidak takut bicara dengan Bapa saya karena dia Bapa saya. Dia tahu saya anaknya, saya memberikan hidup dia pada dia. Dia bos di hidup saya. Amin. Terus saya bisa berbicara, Tuhan Yesus adalah sahabatmu. So, kami akan berdoa sekarang, Pak. Percaya dengan segenap hatimu. Dia akan mendengar doamu dan menjawab doamu. Amin. Hanya percaya, Tuhan akan hormati. Amin. So, kami akan berdoa di bulan April, Tuhan akan buka jalan. Amin. Tuhan akan membantumu untuk menemukan terbaik pekerjaan. Percaya? Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Amin. Tuhan akan memberkati bisnismu. Tuhan akan memberkati proyekmu. Tuhan akan juga dalam nama Yesus Kristus. Sekarang saya nabi dari Tuhan. Amin. Dan saya akan profesi benebuat, benebuat. Di bulan April banyak pintu akan dibuka padamu. Percaya? Saya nabi dari Tuhan. Oleh iman saya memberkati hidupmu sekarang. Tuhan akan hormati. Amin. So silakan berdiri sekarang. Letakkan tanganmu di hatimu. Tutup mata dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan ulangi bersama, Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan, apapun masalah saya dihadapi
engkau adalah solusi. Engkau bisa kirim mujizat pada hidup saya. Sebab ini Tuhan, di saat ini saya berseru padamu Tuhan, hormati iman saya seperti engkau memberkati Ishak. Tuhan memberkati hidup saya. Saya perlu melihat pintu dibuka di dalam keuangan saya, dalam nama Yesus. Sekarang berbicara dengan Tuhan, percaya Dia bisa mendengar doamu. Dia mau membantu doamu sekarang. Berbicara dengan Tuhan sekarang. Dia berseru pada Tuhan dengan segenap hatimu sekarang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya tahu Tuhan, Engkau selalu hormat jemaatmu. Semua orang percaya di kuasa-Mu. Sebab ini Tuhan, saya minta, oh Tuhan Yesus, datanglah Tuhan, datanglah dan buka jalan pada jemaatmu. Buka jalan pada orang ini Tuhan. Tuhan, buka jalan. Mungkin orang ini dia menderita Tuhan di hidup dia. Tuhan Yesus perjanjian di keuangan hidup dia. Dia perlu Tuhan Yesus melihat keajaiban-Mu di keuangan hidup mereka. Sebab ini Tuhan, saya minta di saat ini Tuhan, datanglah dan memberkati jemaat-Mu. Datanglah dan memberkati jemaat-Mu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, buka jalan pada mereka. Buka jalan, menyediakan Tuhan, menyediakan pada jemaat-Mu di saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, ingat orang ini, dan Tuhan merubah situasinya sekarang dalam nama Yesus Kristus. Saya mau melihat kekuatan-Mu di dalam hidup dia. Sekarang Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, buka jalan pada mereka, buka jalan pada jemaat-Mu, buka jalan Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, orang ini harus melihat kekuatan-Mu, harus melihat kuasa-Mu. Dan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, apapun masalah orang ini ada di keuangan hidup dia, sekarang Tuhan, kirim solusi, kirim berkat, kirim solusi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya minta. Ya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh Tuhan, hormati jemaat-Mu, hormati jemaat-Mu dan memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berbicara dengan Tuhan sekarang teman-teman saya. Pasti Dia bisa. Dia tahu situasi. Dia tahu situasi. Dia mau memberkati hidupmu sekarang. Dia berbicara dengan Dia. Oh Tuhan, ya Tuhan saya. Oh Tuhan, menjawab doa kami, menjawab jemaat-Mu sekarang Tuhan. Orang ini perlu mujizat di keuangan hidupnya. Orang ini perlu Engkau kirim banyak klien pada bisnis dia. Orang ini perlu Engkau buka pintu untuk pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, so membantu jemaat-Mu untuk menaklukkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya minta Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, semoga jemaat-Mu bisa melihat kekuatan-Mu di dalam hidup mereka sekarang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkatilah penjualan di orang ini, berkatilah pendapatan di orang ini, membantu orang ini untuk mengatasi apapun hutang yang ada Tuhan. Tuhan, berkatilah berkat dengan banyak klien, berkati semua proyek orang ini Tuhan. Orang ini Tuhan
Tuhan mau melihat situasi dia merubah, so buka jalan sekarang. Ia demonstrasi saya sekarang. Tuhan menunggu doamu sekarang. Buka mulutmu dan berbicara dengan Tuhan sekarang. Go ahead, ya. Gunakan imanmu sekarang dengan segenap hatimu. Jangan menerima Anda pulang hari ini tanpa berkat Tuhan, tanpa jawab dari Tuhan. Bukan, hari ini Tuhan mau menjawab doamu. Hari ini Tuhan mau menjawab imanmu. Ya, berbicara dengan Tuhan sekarang. Menediakan pada jemaatmu sekarang. Tuhan, jika Anda antara di jemaatmu sekarang, dalam nama Yesus Kristus, semoga orang ini menjawab sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, malaikat-malaikat Tuhan kirimkan menjawab padamu sekarang. Terimalah jawab dari Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus, apapun tantangan kamu dihadapi sekarang, apapun masalah kamu dihadapi sekarang, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menghardik semua pekerjaan dari iblis sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan apapun tantangan kamu dihadapi, apapun pikiran dari iblis kamu dihadapi sekarang, dalam nama Yesus Kristus, saya menghardik kau sekarang iblis. Saya menghardik kau sekarang iblis. Dalam nama Yesus Kristus, dimanapun kamu berada, terimalah api roh jahat. Terimalah api roh jahat. Semua roh jahat mencoba tutup pintu pada orang ini. Saya menghardik kau sekarang. Angkat tangan di sorga dan lagi berkata, Tuhan Yesus, oleh iman saya menghardik apapun pekerjaan dari roh jahat di dalam bisnis saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam proyek saya. Dalam nama Yesus Kristus, engkau roh jahat, saya menghardik kau sekarang. Saya menghardik kau sekarang. Terimalah api. Terimalah api. Dalam nama Yesus Kristus. Ya, dalam nama Yesus Kristus, aku mengikatmu sekarang. Aku mengikatmu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, dalam terimalah api dan membakar. Dalam nama Yesus Kristus, keluarlah sekarang dan tidak kembali lagi. Dalam nama Yesus, letakkan tanganmu di hati. Dan dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat. Terimalah berkat sekarang. Terimalah berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, hormati imanmu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Ya, semua pintu buka jalan padamu sekarang. Semua dibuka. Terimalah mujizat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Ya, dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah menyediakan dari Tuhan. Ya, dalam nama Yesus Kristus. Ya, menerima ketetapan Tuhan sekarang. Tuhan hormatimu sekarang. Tuhan berkati sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, saya percaya jemaat sudah diberkati. Karena Engkau selalu setia. Engkau tak pernah lupa jemaat, tak pernah lupa. Saya tahu di saat ini
engkau akan memberkati jemaat dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turut tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turut tangan memberkatiku, kau turut tangan memberkatiku dalam nama Yesus Kristus. Lagi bahasa Tuhan Yesus, saya percaya Engkau akan menyediakan kepada saya, Tuhan, karena saya tahu Engkau selalu setia pada semua hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan dalam nama. Amin. Silakan dalam percaya Tuhan sudah menjawab doa. Amin. Puji Tuhan. Okay, so jangan despise yourself. Jangan apa? Jangan underestimate. Ya, jangan tidak memperkirakan. Don't despise, ya. So don't despise yourself. English is bad. Amém? Percaya Tuhan bersamamu. Amém? How can I say that? Despise yourself. This one. Later on you write for me. I have to learn this word too. Amém? Tapi kami ini sangat kami harus tahu meskipun situasi Ishak sulit, dia terus tertanam, yes or no? He remain planting, yes or no? Planting, tertanam. Menanam, dia terus menanam. Yeah, I have to write this. Ingat, the end of the service will remind me, okay? You are my guru. Amém? He kept on planting, he terus menanam. See, satu mistake one. Satu kegagalan orang lakukan ini adalah berhenti menanam. Não, terus menanam. Karena Tuhan akan hormatimu. Ao que está berkata sini di berkata. Cangkanlah, I cannot see. Cangkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amém? Sebab ini saya selalu bicara padamu. Tetap kamu setia di persepuluhan, tetap kamu datang di gereja, tetap kamu berdoa. Ini di masa depan kamu akan melihat hasil, né? di memanamu. Amém? Dalam nama Yesus. Okay? So di 2 Korintus 9. Ini sangat penting selalu ingat apa? Semua bab satu juga ini, dan kamu bisa meditar di rumahmu nanti, né? 2 Korintus. Ok, so hari Rabu kami adalah pelajaran Alkitab, tapi hari Rabu kami akan mencuci tanganmu, karena saya percaya Anda, kamu adalah setia, yes or no? Kami akan memberkati tanganmu, dan kami akan mencuci tanganmu hari Rabu. Amém? So, datang dan membawa tanganmu. Jangan lupa tanganmu di rumah. Amém? Dan di hari Jumat kami adalah pertarungan melawan iri hati. Banyak orang mendiri dengan
kamu ingat video saya tunjukkan, ya no? Saya harapan hari Jumat banyak orang datang karena saya mau menonton video ini lagi. Karena banyak orang tak pernah melihat iblis bekerja. Nah, banyak orang pikir, tidak ada iblis ini dali. Iblis adalah benar, ya no? Tuhan adalah benar, tapi iblis benar juga. Dan iblis masuk di dalam banyak hidup oleh iri hati. So kami harus melindungi kami sendiri dari iri hati. So hari Jumat kami akan adalah pertarungan melawan iri hati. Amin. Tapi hari Minggu ini kami adalah acara memutuskan jerat iblis. Kemarin kami bicara tentang jerat, ya no? Banyak orang jatuh di jerat iblis. Tapi Tuhan dia janji dibebaskan kami dari jerat. Alkitab berkata di Mazmur 124, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Amém? Então, Tuhan bisa dibebaskan kami di apapun jerat kami dihadapi. Okay, apapun jerat kami dihadapi, kami bisa terluput dari ini. Amém? Terluput dari ini. So hari Minggu ini. Okay? So kami sudah berdoa pada kewangan do mundo. Sekarang mari kita belajar bagaimana cara kami bisa berhasil. Amém? Hari ini saya akan berbicara tentang 4 saran untuk kesuksesan Anda. Ok? Jika Anda 1 atau 2 kata-kata salah, please correct me. Ok? So, mari kita baca sini. Kami menerima banyak nasihat. Bahkan lebih banyak lagi sekarang dengan munculnya jejaring sosial. Yes, no? So, jika kamu buka Facebook, ada banyak orang mereka nasihat, yes, no? Banyak video, né? Banyak. Dan tidak ada nasihat yang lebih baik daripada saat kita menerima orang yang berasal dari firman Tuhan. Então, terbaik nasihat datang dari firman Tuhan. Amém? And Nehemia menerima berita bahwa Yerusalem telah dikepung, pintunya dibakar dan tembok dihancurkan, dan dia sangat sedih karena itu adalah tanah airnya, dan reaksi langsungnya adalah berseru kepada Tuhan. Ketika raja melihat kesedihannya, ketika Nehemia pergi melayaninya dan menyangka alasan kesedihannya, jadi dia menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana tangan Tuhan yang baik itu bersamanya. Nehemia menerima dikunjungkan raja sehingga dia bisa membangun kembali tembok Yerusalem. So dia mendengar tentang situasi Yerusalem dan dia menjadi apa? Sedih. Ya, ini biasa jika saya menjadi sedih dengan hidup saya jika keuangan saya tidak baik. Tidak orang menjadi bahagia, oh saya ada bisnis saya gagal, oh saya bahagia. Bukan. Pasti kamu akan menjadi sedih. Tapi apa yang banyak orang lakukan? Mereka menjadi sedih dan duduk dan menangis. No. Jika saya duduk dan menangis, situasi saya tak pernah akan merubah, ya no? Saya harus apa? Tindakan. Benar atau tidak? Saya tidak hanya duduk dan menangis. Oh, bisnis saya gagal. Oh, situasi saya sangat sulit. Bukan. Ok, ini masalah ini. So, saya akan pertarungan untuk apa? Solusi. Tapi saya tak pernah akan menerima situasi ini berterus di hidup saya. Amém? Tindakanmu bisa merubah situasimu. Dan ketika dia dihadapkan pada situasi di Yerusalem, Nehemia mengumpulkan orang-orang dan menyegati mereka.
ini adalah hal pertama yang perlu dilakukan untuk menggabung kembali. Amin. Agar pekerjaan Tuhan terlaksana dalam hidup Anda. Anda perlu memperkuat diri Anda sendiri. Lalu dia tahu, jika saya mau merubah situasi jiwa saya harus menjadi apa? Kuat. Jika saya hanya duduk dan menangis, apa yang terjadi? Situasi saya tak akan merubah. Situasi saya perlu saya menjadi apa? Kuat. Secara spesial di hari ini, karena banyak orang, banyak bisnis bangkrut, banyak orang hilang pekerjaan. Kami tahu sebab COVID, banyak orang hilang. Jiwa kami, iman kami harus tetap apa? Kuat. Karena hanya oleh ini saya bisa menaklukkan. Amin. Saya harus memperkuat saya sendiri. Saya harus lakukan ini. Dan berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemelangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanballat, orang Horon dan Tobia, orang Amon pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka menggolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? So, orang ini, Tobia, mereka tidak percaya Nehemia dan orang Yerusalem bisa kembali tombok Yerusalem. Nah? Tembok Yerusalem artinya hidup kami. Seperti tembok Yerusalem hancur, banyak kewangan hidup di orang hancur juga, ya. Tapi kami bisa apa? Kami bisa rebuild, membawa kembali hidup kami. Amin. Saya selalu ingat tentang Pak Honda. Kamu tahu Honda moto, ya não? Kesaksian dia sangat-sangat. Mungkin saya bisa temukan sini. Jika saya akan temukan, saya akan tunjukkan padamu. Karena kesaksian dia sangat-sangat baik. History Owner Honda. Saya da sini. Saya mau sebelum saya berterus, saya mau tunjukkan. Karena dia lakukan ini, dia tidak, bisnis dia selalu hancur, tapi dia lakukan ini. Amin. Let's see. Ya. Oke, tunggu. Bahas Indonesia. Tunggu sebentar. Sebab ini sangat baik ada internet sini, sih. Sekarang tidak bisa. Sekarang. Oke. Tunggu. Indonesia. Oke. Mari kita coba sini. Oke. Sini, né? Manufacturer since 1959, as well as the world's largest manufacturer of internal combustion engines measured by volume, producing more than 14 million internal combustion engines each year. The company was also the 8th largest automobile manufacturer in the world, behind Toyota, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Ford, Nissan, and Fiat Chrysler automobiles in 2015. Welcome to our animated show of history. Today we present to you Honda, a brief history.
Please stay updated with our animated history by subscribing to the channel. Honda was founded by Soichiro Honda in 1937. Throughout his life, Soichiro Honda had an interest in automobiles. He worked as a mechanic at the Art Shokai garage where he tuned cars and entered them in races. With financing from his friend, Kato Shichiro, Honda founded Tokai Seiki, or Eastern Sea Precision Machine Company, to make piston rings. After initial failures, Tokai Seiki won a contract to supply piston rings to Toyota, but lost the contract due to the poor quality of their products. Honda attended an engineering school but did not graduate. Thanks to the visits to factories around Japan to better understand Toyota's quality control processes, by 1941, Honda was able to mass-produce piston rings acceptable to Toyota, using an automated process that could employ even unskilled wartime laborers. Tokai Seiki was placed under control of the Ministry of Commerce and Industry at the start of World War II, and Soichiro Honda was demoted from president to senior managing director after Toyota took a 40% stake in the company. During the wartime, U.S. bomber attacks destroyed the Yamashita and Itawa plant. Soichiro Honda sold the salvageable remains of the company to Toyota after the war for 450,000 yen and used the proceeds to found the Honda Technical Research Institute. With a staff of 12 men working in a 16-square-meter shack, they built and sold improvised motorized bicycles, using a supply of 500 two-stroke 50cc Tohatsu war surplus radio generator engines. When the engines ran out, Honda began building their own copy of the Tohatsu engine and supplying these to customers to attach to their bicycles. This was the Honda A-Type, nicknamed the Bada Bada for the sound the engine made. In 1949, the Honda Technical Research Institute was liquidated for 1 million yen, or about $5,000 today. These funds were used to incorporate Honda Motor Company. At about the same time, Honda hired engineer Kihachiro Kawashima and Takeo Fujisawa, who provided indispensable business and marketing expertise to complement Soichiro Honda's technical bent. The close partnership between Honda and Fujisawa helped the company thrive. The first complete motorcycle, with both the frame and engine made by Honda, was the 1949 D-Type, the first Honda to go by the name Dream. Honda Motor Company grew in a short time to become the world's largest manufacturer of motorcycles by 1964. The first production automobile from Honda was a mini pickup truck powered by a small 356cc straight-four gasoline engine. During the 70s, Honda continued to develop new lines of vehicles and expand their horizons. Honda exported its cars, Honda Civic, to the United States. These highly fuel-efficient cars were exactly what the American public needed as the energy crisis hit full swing and gas prices soared. A new stage in the history of Honda was underway as they became the first Japanese automobile manufacturer to open a production facility in the U.S. in 1979. The Accord was built at the brand-new Marysville, Ohio manufacturing facility. In 1984, Honda CRX HF was the first car in the world to reach an EPA rating of 50 miles per gallon. Over the next few decades, Honda worked to expand its product line and expanded operations and exports to numerous countries around the world. Honda introduced the successful Acura brand in an attempt to gain ground in the luxury vehicle market. After the death of its founder Soichiro Honda in the early 90s, the new CEO, Kawamoto, acted quickly to change Honda's corporate culture, rushing through market-driven product development that resulted in the first-generation Odyssey and the CR-V. The most shocking change to Honda came when Kawamoto ended the company's successful participation in Formula One after the 1992 season. Since then, Honda has become a household name. It became a leader in producing quality automobiles that consumers love to drive. They've even earned the 24th spot on Forbes' Most Valuable Brands list. The Honda Aircraft Company was established in 1995 as a wholly owned subsidiary. Its goal was to produce jet aircraft under Honda's name. As part of its vision to create a more sustainable mobility future, Honda introduced the Clarity Fuel Cell. Representing the leading edge of zero-emissions vehicle technology, the hydrogen-powered Clarity can travel up to 366 miles on a single tank of fuel, can be refueled in 3 to 5 minutes, and emits only water vapor. The 2018 Honda Accord, the 10th generation of America's most popular car, earned the prestigious North American Car of the Year award. Accord was the first model from a Japanese automaker to be made in America, with production exceeding 11 million vehicles over more than... Kami bisa melihat apa? Dia ada bisnis dan peperangan datang dan hancur apapun. Banyak orang bisa pikir, oh sekarang saya menyerah. Apa yang dia terjadi? Dia menyerah. Bukan dia coba apa? Rebuild. Dan apa yang terjadi dengan bisnis dia? Menjadi terbaik dari sebelum peperangan. Amin? Pelit. Hidup saya ini seperti ada peperangan juga. Dan mari kita gunakan iman kami. Karena Tuhan pasti mau
merubah situasimu. Amém? Jika dia mengatasi, Anda bisa mengatasi juga. Amém? And then, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan, saya dah baca, né? Dan sikap mengubah situasi membuat semua perbedaan. Karena imam berbicara, dan ketika itu berbicara, praktikan. Amém? So, kamu datang de igreja, kamu mendengar ini. Tuhan mau kamu apa? Praktis apapun kamu mendengar ini. So, jadi ikuti 4 saran ini. Saran 1. Ubah kesedihan Anda menjadi pemberontakan. Amém? Meskipun bayangkan jika Mr. Honda, dia peperangan hancur bil saya, dia minerar. Não, dia tahu jika saya minerar, saya akan gagal. Dia coba lagi. Amém? Ada situasi mungkin kamu harus coba 2 lipat, 3 lipat. Kamu harus coba sampai Anda berhasil. Amém? Jika Anda punya impian, jangan minerar impianmu sampai Anda dapatkan impianmu. Amém? Kesedihan tidak bisa terus-menerus di dalam diri siapapun. Jadi ubah kesedihan menjadi pemberontakan, berpaling kepada Tuhan karena Dia mampu membangun kembali dari situasi apapun. Jadikan alasan kesedihan Anda menjadi alasan bagi Anda untuk memperjuangkan impian Anda. Ok? So, 2. Jangan menunggu bantuan dari orang lain. Seperti Ishak, Êxodo. Ketika Nehemia membuat keputusan untuk pergi ke Yerusalém, Raja tidak memberinya sumber daya. Percayalah bahwa meskipun Anda tidak memiliki kondisi keuangan yang ideal atau tanpa orang-orang berpengaruh yang menjadi perantara atas nama Anda tetap bisa apa? Melakukannya. Amém? So, bergantung Tuhan. Jika Tuhan tidak bisa membantumu, siapa orang bisa bantu? Bukan Yesus, não. So, Tuhan akan membantu. Amém? 3. Komitmen. Pertama, berkomitmenlah pada diri Anda sendiri, pada iman Anda kepada Tuhan. Situasi rakyat tidak menguntungkan, tapi Nehemia berkomitmen pada imannya. Berkomitmen untuk hidup Anda dengan Tuhan dan jadilah orang yang menghormati kata-kata Anda dalam segala hal yang ada lakukan. So, Nehemia dia pergi di Yerusalém dengan satu tujuan di pikiran dia. Saya akan apa? Membangun, né? Tembok ke Yerusalém. Dia ada komitmen, dia tahu, ok, ini tidak mudah jenis pekerjaan. Saya tahu situasi saya ada banyak musuh, tapi saya mau merubah situasi ini. Jika Anda mau menaklukkan impianmu, kamu harus ada komitmen dengan impianmu. Karena kamu harus tahu, taklukkan impian kami tidak mudah. Ini butuh banyak pengorbanan, berkorban. Amém? Anda tak pernah akan melakukan impianmu mudah tanpa berkorban. Saya akan tidur dan berdoa aja, Tuhan akan hormati saya. Não, bukan. Ada tantangan setiap hari. Ada hari mungkin kamu akan gagal, kamu akan jatuh, dan kamu akan apa? Berdiri dan coba lagi. Kamu akan dihadapi peperangan di hidupmu. Tapi di peperangan ini Tuhan bersamamu. Amém? Tapi Anda harus ada komitmen dengan impianmu. Banyak orang menyerah impian mereka di satu masalah
datang, satu tentang mereka dihadapi. Bukan. You see, untuk Anda lahir di dunia ini, Anda harus menunggu apa? 9 bulan. 9 bulan, yes or no? Dan apa yang terjadi? Kamu tahu untuk anak lahir ini sangat sulit, yes or no? Nah, bayangkan Anda ibu 9 bulan kamu membawa anak di dalam ya tubuhmu. Dan di hari kamu harus deliver, kamu tahu sakit sangat besar. Bayangkan sakit memulai dari kamu bicara, tunggu, saya tidak mau anak ini, anak kembali tidak. Kamu tidak, ya no? Kamu tahu untuk anakmu lahir, kamu harus apa? Berkorban sakit, ya no? Tapi di saat anak lahir dan kamu melihat mukanya, dan kamu melihat sangat indah, dan kamu bicara, oke, tahun depan kami akan lakukan lagi, ya. Anda lupa tentang sakit karena Anda punya di tanggamu anakmu. Benar atau tidak? Anakmu adalah impianmu. Untuk impianmu lahir sangat sulit. But setelah Anda menaklukkan impianmu, aku akan melihat dan percaya semua berkorban ini mulia. Karena sekarang saya ada berkat di sana. Amin. Jika saya tidak mau berkorban untuk menaklukkan impian saya, tak pernah saya akan memberikan berkat Tuhan. Amin. So, jangan menyerah. Kamu harus ada komitmen dengan impianmu. Oh, pendeta sangat sulit, pendeta saya mau menyerah, pendeta banyak tantangan. Ya, fokus. Let's go, né? Bertengku. Tuhan akan hormatimu. Amém? Dalam nama Yesus Kristus. Seperti Mr. Honda. Peterangando bomba da tampa hancur semua. Oke, saya harus coba lagi. Amém? Dan 4. Jangan berhenti karena seseorang menghina Anda. Orang yang meremehkan Anda tidak tahu bahwa kuasa Tuhan ada di dalam diri Anda. Namun, Anda tahu Tuhan yang memilih Anda. Meskipun semua orang menentang Anda, teruslah kejar proyek dan impian Anda. Amém? So, banyak orang akan bicara padamu, oh, menyerah. Oh, tak pernah Anda akan lakukan ini. Banyak orang akan datang dengan kata-kata negatif. Sebab ini, kamu harus ada komitmen dengan impianmu. Karena jika kamu tidak ada komitmen dengan impianmu, pertama orang datang dan bicara padamu, menyerah. Sangat sulit, Anda tak pernah akan lakukan ini impian aja. Jika kamu tidak ada impian dengan tujuanmu, komitmen dengan tujuanmu, pasti kamu akan berhenti. So, pasti banyak orang akan datang berbicara padamu, no, ini sangat sulit. Anda tak pernah akan lakukan ini, tapi jangan mendengar suara di orang lain. Mendengar Tuhan aja, mendengar impianmu. Amém? Jika kamu bertengku sampai akhir, pasti Anda akan dapatkan berkatmu. Amém? Tuhan tak pernah bicara pada kami, ini adalah mudah. Dia bicara, ini sangat sulit, tapi kami bisa. Sulit, ya, tapi kami bisa. Karena kuasa Tuhan bersama kami. Amém? Apa yang impian
anda punya? Kamu sudah menyerap impianmu ou anda masih bertengkar? Kamu harus menjawab. Jika kamu mau menyerah, oke, go ahead. Tapi jangan menunggu Tuhan menjadi sakit, bahagia. Oke, ya, menyerah hambamu. Não. Tapi jika anda ada komitmen denganmu, mungkin saya harus menunggu 2 tahun, 3 tahun untuk dapatkan impian saya. Tidak apa-apa. Sangat penting tidak waktu kamu akan menunggu untuk dapatkan berkatmu. Ini penting kamu menaklukkan berkatmu. Amin? Karena di hari kamu akan dapatkan berkatmu, anda akan nikmat ini. Amin? Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bersamamu. So, jika orang tidak percaya anda bisa, dan percaya di kuasamu, percaya anda bisa. Amin? Jangan bergantung orang percaya padamu. Anda percaya sendiri, saya bisa. Setiap hari kamu harus melihat pada the mirror, cermin dan bicara, kamu bisa. Kamu bisa. Jangan menyerah. Anda harus encourage, memutuskan sendiri. Jangan lupa orang datang, oke ya, kakak, bapak, ya, Tuhan bersama. No, jangan menunggu orang bicara padamu. Anda harus bicara pada anda sendiri. Saya bisa, saya akan menaklukkan. Ya, saya tahu ini sulit, tapi tidak ada mustahil bagi saya karena Tuhan bersama saya. Amin. Tuhan akan membantumu. Amin. Puji Tuhan. Misalnya, saya ada proyek saya mau coba buka cabang dimanapun Indonesia. Jika Tuhan tidak kembali dulu, saya akan menaklukkan ini. Pendeta, mungkin ini akan itu take 5 tahun, 10 tahun, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jika saya bisa lakukan ini cepat, amin. Tidak bisa cepat, tidak apa-apa. Saya datang pulang-pulang, little by little, né? Tapi sangat penting saya bertengkar dengan impian saya. Apa yang impianmu? Kamu mau menyerah atau kamu mau bertengkar? Bertengkar sampai dalam nama Yesus Kristus. Amém? Silakan berdiri, mari kita berdoa dan pulang dengan Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa pada impian orang ini. Seperti Nehemiah tahu impian dia sangat sulit untuk menaklukkan, tapi dia tak pernah menyerah.